Ayub 42 ayat 5 mengatakan demikian. Sebelum saya ke Ayub 42, Pak Rahmat percaya Tuhan menurunkan agama, Pak? Tidak percaya. Tuhan tidak beragama kalau menurut saya. Menurut pikiran saya loh ya. Tuhan beragama itu Tuhan berpolitik nggak mungkin. Iya. Tuhan itu cuma satu. Kalau dia menurunkan agama, lagi kan jadi beda-beda. Sing nurunkan agama sopo? Ya. Di dalam konsep Alkitab kekristenan tidak ada namanya agama. Gak pernah ada tertulis ketika Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Yahudilah agamamu. Maka hari ini kutetapkan kamu masuk agama Yahudi. Kau ono rek. Ya. Begitu juga ketika ada Kristen laga. Yesus tidak pernah, makanya saya tuh kemarin bingung loh. Ada yang tanya sama saya gini, Yesus itu gagal menyebarkan kekristenan. Karena tidak ada orang Yahudi sedikit. Lah siapa sih nyebar ke kekristenan? Yesus nggak pernah mengatakan jadikan semua orang Kristen, ubah KTP-nya menjadi Kristen. Orang perintahnya kayak ngono. Yesus mengatakan kabarkanlah Injil kerajaan Allah. Kisah Rasul 1. Ya, ayat Kisah Rasul 1 kalau Anda baca. Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dia menampakkan diri 40 hari. Dia berpesan kepada muridnya berulang-ulang kali. Suruh jadikan orang Kristen. Enggak. Suruh menyebarkan agama Kristen. Enggak. Kata Kristen belum kenal waktu itu. Suruh ngopi kitab Injil. Enggak juga. Dia enggak ninggalin kitab. Yang Yesus katakan apa? Kerajaan Allah. Nah, kalau Anda mau bicara Kingdom of God, ini nanti Anda harus ikuti pengajaran saya. Ya, supaya kita tahu konsepnya the Kingdom of God. Karena nanti Anda akan pilihannya cuma 2. Kerajaan Allah apa kerajaan iblis, gitu toh. Ya, jadi nanti di akhirat itu enggak ada. Kowe agamamu apa ora? Nah, kowe mbiyen kitabmu apa ora ono kaya ngono. Di akhirat nanti cuma milih 2. Kamu mau masuk kerajaan Allah atau kamu masuk kerajaan iblis? Wes pilihannya mek ngono, pilihan ganda. Kalau nggak A, B, nggak ada pilihan C, D, nggak ada. Pilihannya cuma pilihan ganda. Kalau nggak kerajaan Allah, kerajaan iblis. Tidak ditanya, KTP-mu biyen apa ya nak ning dunia? Oh ya wes kan masuk surga. Nggak gitu, surga nggak ada KTP-nya. Tuhan tidak pernah menurunkan agama. Si ribut masalah agama kan kita. Ribut karena PDW. Ya, yang Tuhan Yesus mau sebarkan itu adalah kerajaan surga. Nah, kenapa kerajaan surga? Karena sudah dihilangkan sama Adam di kitab Kejadian. Ya, jadi untuk Anda tahu konsep besar dari kitab Kejadian sampai Wahyu mengenai the Kingdom of God yang nanti dipulihkan Yesus di kitab Wahyu. Nanti kerajaan surga itu turun ke bumi. Ya, di Wahyu 21. Anda harus baca kitab Taurat. Makanya saya ngomong, nek kamu tuh kehilangan kitab Taurat, kitab Mazmur dan kitab Nabi-Nabi, ya aku rasa ngomong. Rasa ngomong aku. Karena apa? Kalau kamu bicara makanya kekristenan tidak bisa dipisahkan. Kitab Kejadian sampai Wahyu itu kamu tidak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan yang ehad, satu kesatuan yang esa. Tidak bisa mbok uraikan. Tidak bisa mbok pisahkan. Kalau kamu mencoba memisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru, kita ada dalam keoonan yang abadi. Karena apa Yesus katakan itu semua jadi perjanjian lama. Jadi Yesus selama 40 hari setelah dia bangkit dari antara orang mati, tidak pernah disuruh menyebarkan agama Kristen. Tetapi kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah, mengapa konflik? Saya jawab, mengapa konflik? Karena setelah saya mempelajari Quran dan Islam, isine kabeh mirip-mirip Alkitab. Lah makanya aku kemarin ngomong, nek kowe mau aku suruh diem bicara mengenai Quran, saya selama ini diem kok. Saya baru bicara berapa lama sih? Setahun belum ada kok mbok suruh mingkem. Lah saya itu tiap hari dengar dari zaman dulu kalian menyinggung-nyinggung masalah Kristen. Lah kok aku bukan meneng iki lho. Saya bilang kalau kamu mau saya diam, kamu juga diam dong. Mereka ngomong gini, kamu tidak punya hak bicara mengenai Quran karena kamu tidak mengimaninya. Tapi kami punya hak bicara mengenai Alkitab karena kami mengimaninya. Loh, lah kok enak-enakmu dhewe, rek? Kayak iso kono.
Gak boleh gitu ya. Harus balance. Ya, kalau kamu mau ngomongin Alkitab, kita omongin juga dong Quranmu, gitu loh, saudaraku. Ya, kita komparasi dong. Kita komparasi pilihan ganda ini, kerajaan Allah atau kerajaan iblis. Ini urusannya surga neraka ya. Harus kita bandingkan. Ya, harus kita bandingkan nih. Jangan gitu. Kita harus bisa melihat secara objektif. Jangan kamu hanya maunya menyerang Alkitab dan Kristen saja. Kemudian membuat video seperti Donditan berjilid-jilid jeritan hati seorang istri. Membuat episode 200 episode jeritan hati istri. Saya juga bisa membuat jeritan hati Sofiatul. Kan gitu. Ya, jangan sangka kamu aja yang bisa bikin sinetron jeritan hati istri. Saya juga bisa. Ya. Nah, kenapa relatif konflik? Karena ada nama-nama nabinya. Kamu tahu enggak 25 nabi di dalam Quran. 24-nya itu diklaim ada di dalam Alkitab. Bayangin. Berapa persen itu? Dari 25 nabi di dalam Quran, 24-nya diklaim di dalam Alkitab. Terus diklaim kitab Injil, Zabur, dan Taurat merupakan cahaya di mana di dalamnya ada petunjuk. Ya jelas saja kalian pasti ngebahas kita. Dulu saya penasaran, ini apa sih kepo banget. Perasaan agama Hindu, Buddha, kepercayaan, Konghucu, apalagi tuh. Sansanisme, gak tahu nyinggung-nyinggung Kristen, aku gak tahu. Dibeleno, Yesus kok koloran, Yesus kok digantung, gak tahu. Mereka mah Yesus orang baik, top, sip. Yesus orang sip, baik, sip, Yesus sip, top. Salah satu daripada Tuhan kita, dewa kita. Ya dewane akeh kok ketambahan siji enggak apa-apa. Cuma Islam iki lho sing kepo. Kepo ngurusi Kristen. Ngurusi agamane orang. Aku lak penasaran to nopo to aku kok digosipke terus gitu loh. Lah padahal aku ngomong ke kalian aja enggak. Makanya saya tanya, ada enggak sih orang Kristen yang pernah dengar pendetanya ngomongin Muhammad? Tak tantang kasih videonya, pendeta mana, gerejanya mana, alamatnya mana, aku tak takon mbek pendeta kuwi. Untuk pengajaran tekondi. Ada enggak pendeta pastor yang membahas Quran? Membahas Muhammad? Iya, Rono. Ternyata mereka mengatakan, seumur hidup Bu Sofi saya lu gak ngerti sapa kuwi Isa Al-Masih, ngertine ya Yesus Kristus padha wae. Saya juga sama, Pak. Saya gak pernah dengar ana pendeta ngebahas Quran. Wong pendeta gak pernah dengar saya. Karena apa? Kejadian sampai Wahyu itu diwola-wale, Pak. Itu begitu mendalam. Saya aja bikin video belum selesai. Alkitab itu begitu dalam. Dia punya 4 dimensi, 4 muka. Berita Wahyu mengatakan Taurat itu punya 70 wajah. Yang itu kita bahas dari sisi sini, gak entek-entek firman Tuhan itu. Pendeta itu gak tahu, Pak, ngebahas Quran. Soalnya ngebahas Alkitab orang entek-entek sampai mate. Iya. Saya penasaran, ngapain sih kalian kok kepo banget sampai bikin episode jeritan hati istri berjilid-jilid bahas Alkitab? Mbok diperdalam Quranmu, mbok diperdalam haditsmu, mbok diperdalam katanya agama cinta damai. Itu loh sih mbok bahas. Kok ngomongnya Kristen kafir? Ya bukan Tuhan, ya kalau misalnya kita dewe toh. Rasul Paulus nabi palsu, kok menista rasul orang tuh? Dan rasulmu tak nista piye? Katanya taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kalau kamu mentaati aku, kamu mentaati Allah. Nah urusanmu apa aku mentaati Rasul Paulus? Urusanku dewe kah? Urusanmu apa menista Rasul Paulus katanya? Rasul Paulus adalah rasul yang kita akui kerasulannya. Bahkan sebelum kitab Memoir para Rasul atau kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis, surat-surat Rasul Paulus sudah beredar lebih dulu dan sudah dikanonisasi, sudah disahkan sama Soko Guru Jemaat Rasul Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Bahkan Rasul Paulus tercatat di dalam kitab tafsir kitab Yasin ayat 14-mu sebagai salah satu rasul utusan Allah, utusan Isa, dan yang membangkitkan orang mati dan membuat mujizat. Lah urusanmu apa menista rasul kami, Tak takoki saiki. Konflik karena begitu, Pak. Karena kepo, ngurusin rasulnya orang. Ngurusin rasulnya orang, kepo, ngurusin Tuhannya orang. Saya kasih contoh. Ketika
mereka menyamakan Isa al-Masih dengan, ini ada menggema loh. Ketika menyamakan Isa al-Masih dengan Yesus Kristus, tahu nggak arti nama Yeshua itu apa? Juru selamat. Yahweh juru selamat, bukan Yahweh yang diserupakan. Ya, ketika malaikat Gabriel di dalam Lukas datang kepada Maryam, dia bilang, kamu harus menamai anak ini Yeshua. Nggak boleh dinamai Joko, apalagi dinamai Budi. Kamu harus, kata malaikat Gabriel, spesifik memberi nama anak ini Yeshua. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, bukan menyerupakan. Ya, di dalam Quranmu, kemarin saya bacakan, surah 3 ayat 39. Ada cerita mengenai roh dalam kurung Jibril, ya, datang kepada Zakaria, dan pesannya mengatakan, kamu akan mempunyai anak, kamu harus beri nama Yahya. Lah Yahya ini kan orang Yahudi, namanya Yohanan. Loh kok bisa loh nama pribadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh beri nama Yahweh is gracious. Yohanan itu artinya Yahweh yang murah hati, Yahweh bermurah hati kepadaku. Zakaria itu artinya Yahweh remembers me. Itu nama teoforik. Nah kalau nama pribadi Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Jibril memberi nama anaknya Zakaria Yohanan? Kenapa nggak Abdullah? Tak takoi saiki he. Surah 6 Al-An'am ayat 85. Ilyas yang kalian mengatakan ini adalah Elia, katanya Nabi Elia, Ilyas. Zakaria, Isa, Yahya adalah termasuk orang yang saleh. Kalian tahu keempat nama ini adalah nama-nama teoforik. Ada nama Tuhannya Allah Israel yang masuk di situ. Lendi namanya Allah ini loh, kok namanya gak Abdullah, Abdul, dan Abdul Manat? Kok namanya kok Zakaria, Yahya, Yeshua, dan Elia? Elia itu artinya Yahweh adalah Allahku. Nama Elia. Yang kalian namakan Ilyas. Iya, itu Al-Masih artinya artinya apa? Al-Masih artinya mereka Mesias. ngerti itu. Iya. Ya kalau kita tanya, makanya kemarin dalam perdebatan saya dengan Wayan saya menyatakan gini. Tanya dong. Sebentar. Ya sebentar. Dalam perdebatan saya dengan Pak, Tuhanku. Bapak tahu Elias itu siapa Pak? Diklaim nabi siapa di dalam Quran? Siapa tuh Nabi Ilyas? Ilyas salah satu nabi dari keturunan Yahudi juga. Ya, Nabi Tapi Ilyas. tadi bahasa itu Budi nafasnya gimana? berdekatan Bu. Bahasa Ibraninya Deketan ya? Padahal jauh. Ilyas itu Tuhanku gimana itu bahasa Ibraninya? Nabi Ilyas itu Nabi Eliyah. Kalian mengklaim Nabi Eliyah kan? Bener nggak? Ilyas. Yang naik ke surga itu. Iya, yang Pak Max iki memang kok. Ilyas iki orang-orang di Pak, orang Jawa, orang Palembang atau orang Arab? Bilang, Elia itu artinya itu Tuhanku. Itu secara Ibraninya Bukan gimana Pak. kosakatanya? Elijah. Ya, Eliyahu. Nama aslinya adalah Eliyahu. Eliyahu itu artinya Yahweh Betul. adalah Elku atau Yahweh adalah Allahku. Jadi Allahnya orang Israel itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Yahweh, Pak. Bentar, Bu Sofi. Secara gramatikal, kalau misalkan di Ibrani, misalkan menunjukkan kepunyaan untuk tunggal itu dia belakangnya Gini, Pak Max nggak usah berdebat dengan saya. Pak Max nggak tahu bahasa Ibrani. Ya, saya juga bukan ahli bahasa Ibrani. Pak Max ketik aja artinya Eliyahu. Loh, Contoh kok salah? contoh ya Bu Sofi. Bu Sofi. Sekarang saya tanya Pak Max, Kalau apa misalkan- arti kata Elia? Enggak, saya tanya Pak Max, apa arti kata Elia? Elia betul tadi. Apa artinya? Elia betul. El dari kata Kok Elia El, betul? artinya Tuhan. Bukan, Tuhan. Pak. Bukan. Lah, tapi Elia bukan itu singkatan dari Eliyahu. Elohim itu apa itu Elohim? Kalau Elohim memang apa? Kan Tuhan juga. Cuman dia Pak jemputnya jamak. Max. Pak Max, bentar ya, saya Betul bukain nggak? ya. Memang kalau nggak Ya, share screen betul nggak nggak? begini nih, Bu. Elohim itu artinya apa Elohim? Kalau nggak buka share screen begini. Nggak, bukan Elohim, Pak. Elia. Bapak tahu nggak arti nama itu Eliyahu? Elia itu dari Apa artinya? Elah.
Elohim kan jamak, Oh, ada belakangnya im. Aduh. Nah sekarang kalau misalkan Elohim menurut Nggak kita usah, apa nggak usah artinya? berdebat sama saya. Nggak usah berdebat Iya. sama saya tunjukin aja Lah, artinya. kok begitu? Tapi ingin tahu aja. Enggak, soalnya Bu Sophie Lo nggak usah berdebat sama saya. Saya nggak. Elahu, Bu, Ya. tolong angkat ID saya yang satu, saya mau share screen. Apa arti kata Elia? Sofiatul mana ya? Sebentar. boleh. Ntar saya keluarin dulu yang lain ya. Ada yang ini. Bapak keliru ya. Elia itu bukan Tuhanku ya. Elia itu artinya Yahweh adalah Allahku. Dah itu Bu. Nih, Bapak bisa lihat ini. Apa arti kata Elia? Name meaning what does Eliah mean? Nama bermakna apa yang dilakukan oleh Elia. The name Elia goes back to the Old Testament of the Bible. Jehovah is my God. Oke. Ya, arti kata Elia atau Eliyahu. Yehova Ismail. Yahweh adalah Elku atau Allahku. Jadi jangan berdebat sama saya, Pak. Tunjukin buktinya. Ya. Sudah jelas ini, Pak Max? Iya. Oke, sudah jelas. Ini simple, ya. Sorry, Jadi Elia. coba sekarang dalam bahasa Ibrani-nya Bu Sophie dibuka. Elia itu seperti apa tulisannya? Setahu saya, Kamu buka sendiri aja. Ya, Elia itu artinya Yehova is my God. Ya, kalau misalkan Apa? Allah, Tahu Bapak apa? Sorry, tahu Bapak apa? seandainya itu artinya Allahku, secara bahasa Artinya bukan Ibrani-nya, Allahku, Pak. Artinya bukan Allahku. Tapi Artinya Yahweh adalah Tuhan atau Allahku. Yahweh. Jehovah is my God. Ini Bapak lihat nggak yang di layar ini? Ini orang Israel semua tahu, Pak, arti nama Elia, Pak. Ya. Oke. Makanya coba dalam bahasa Ibrani-nya tulisannya apa itu? Nggak usah perlu waktu. Pak Max saja yang tampilin datanya supaya Ibu Sophie lebih mengerti. Iya. Bapak tampilin aja datanya kalau artinya bukan Yahweh is my God. Iya. Artinya memperjelas pertanyaan Pak Max, silahkan tampilkan data supaya kami juga yang mendengarnya asik gitu loh Pak. Siap. Coba saya sambil cari dulu ya. Maksudnya tadi yang saya interupsi adalah ketika mungkin tadi saya salah dengar itu Allahku. Nah, dalam yang saya tahu dalam kosakata Ibrani gramatikalnya ketika menunjukkan satu kayak sus ya kan. Sus itu kan kuda. Ketika menunjukkan kepunyaan untuk satu orang kudaku itu dia pakai titik i ya kan, susi. Devar kataku atau nasihatku. Pak Max kan, tadi, Pak Max saya potong dulu. Tadi yang dijelaskan Ibu Sophie yang ada kaitan dengan Allah, nama Elia. Elia yaitu nama dari Muslim seperti apa, kemudian kok di Alkitab namanya lain. Itu yang mau diterangkan. Jangan melebar, Pak. Baik, kalau jadi gini, Pak. Tidak masalah. Poin saya begini. Loh, masalah dong, masalah. Pak begini, Pak Max. Yang saya masalah adalah tadi yang saya berarti salah dengar tadi. Saya pikir Bu Sophie Yahweh adalah Allahku. Yahweh adalah Allahku. Ya kan? Elia Yahweh. Pak, ini loh Pak, Bapak bisa baca nggak Jehovah is my God? Bapak bisa bahasa Inggris nggak sih sidik-sidik Pak? Oke. Jehovah is my God itu artinya apa? Oke, artinya bukan Allahku ya kan, tapi Jehovah is my God. Oke, no problem. L itu artinya Elohim, Pak. Bentuk tunggal daripada Elohim itu L artinya Allah, Pak. Mudeng. Jehovah is my God itu bahasanya Yahweh adalah Allahku. Makanya tadi yang saya pikir Bu Sophie bilang itu adalah Allahku. Untuk memang nama iya Allahku. Itu. Ya, memang iya Allahku. Jadi di dalam Alkitab Allah itu bukan nama, Pak, gelar. Setan-setan itu disebut setan-setan itu disebut Elohim, disebut Allah.
disebut ilah sebenarnya bukan Allah terjemahannya ya, ilah sebenarnya yang pas.